anak-anak pintar. Assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kabar kalian baik semua ya hari ini. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa di antara kalian ada yang gak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Coba perhatikan kanan dan kirinya. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah, murid-murid ibu hari ini semangat hadir semua ke sekolah. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Bisa minta tolong satu orang buat pimpin doa teman-temannya? Mbak Nana boleh? Silakan. Amin. Terima kasih Mbak Nana sudah memimpin doa teman-temannya. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, untuk lebih semangat belajar hari ini, seperti biasa lagi, kita akan membacakan Pancasila. Agar apa? Agar tumbuh rasa cinta tanah air kita terhadap tanah air Indonesia. Mari kita baca Pancasila bersama-sama. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Wow, keren. Anak-anak ibu hari ini sudah hafal semuanya Pancasila. Sistem belajar kita masih sama dengan seperti pembelajaran kemarin ya. Hari ini kita masih belajar dengan cara berkelompok. Jadi, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kebetulan hari ini hadir semua, jadi tetap kelompoknya pas jumlahnya karena kita ada 16 anak, 16 murid ibu yang hebat-hebat. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ayo diingat-ingat pelajaran kita sebelumnya. Apa ya materinya? Iya, betul. Pembelajaran kita sebelumnya materinya yaitu bahasa Indonesia tentang pohon kelapa dan manfaatnya. Ada yang masih ingat manfaat dari pohon kelapa apa saja? Ada yang masih ingat? Iya, betul. Manfaatnya bisa untuk membuat sapu lidi. Ada lagi yang tahu manfaatnya apa? Iya, betul. Manfaatnya juga daunnya bisa dijadikan bahan untuk membuat ketupat. Hebat, anak-anak ibu, hebat. Masih ingat pembelajaran sebelumnya ya? Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu adalah dengan kegiatan diskusi kalian dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan tepat. Kemudian dengan membaca teks kalian dapat mengetahui tokoh dongeng di dalamnya. Kemudian dengan kegiatan diskusi kalian dapat menyebutkan arti penting meminta maaf kepada sesama manusia sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila. Kemudian dengan mengingat kembali peristiwa yang pernah kalian alami, kalian dapat menceritakan pengalaman meminta maaf kepada teman kalian sebagai perwujudan pengamalan Pancasila. Kemudian yang terakhir yaitu dengan memperhatikan gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerak memutar dan meliuk dengan tepat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu
Tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Silahkan anak-anak ibu siapkan buku-bukunya ya. Silahkan. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah bergabung dengan teman-temannya? Tidak ada yang salah teman? Oke, untuk pembelajaran kali ini ibu minta kalian untuk membaca dongeng yang ada di dalam buku paket kalian semua. Ibu minta bukan hanya satu orang yang membaca, tetapi semua membaca. Karena di sini ada 16 anak, 16 murid ibu yang hebat-hebat dan luar biasa. Berarti semuanya membaca. Oke, baik. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca dongeng yang ada di dalam buku itu. Sepertinya kalau 5 menit kurang ya. Untuk yang belum terlalu lancar membaca, berarti ibu tambah menjadi 10 menit. Oke, sepakat ya. Dan ibu minta kerjasamanya untuk yang sudah lancar membacanya. Kemungkinan nanti lebih cepat selesai dari yang belum lancar membaca. Ibu minta kerjasamanya untuk tidak mengganggu temannya yang belum selesai membaca dongengnya. Oke, sepakat? Nah, karena kalian sudah selesai membaca dongeng yang ada di dalam buku, sekarang ibu mau tanya, apa sih cerita yang ada di dalam dongeng yang kalian baca tadi? Coba diingat-ingat. Nah, benar. Yang ada di dalam cerita dongeng tadi adalah karakter Bunga Melati yang baik hati dan juga pemaaf. Sekarang ibu mau coba kalian semua untuk menuliskan 4 karakter yang ada di dalam cerita dongeng yang sudah kalian baca tadi. Ibu minta 4 tokoh dan 4 karakter. Tolong tuliskan di buku kalian masing-masing. Setelah kalian tuliskan, ibu akan cek satu persatu dan salah satunya bisa membacakan di depan teman-temannya. Oke, silahkan kalian tulis 4 tokoh dan 4 karakter dari cerita yang ada di dalam dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Oke anak-anak, semangat. Silahkan kalian tulis. Sudah ditulis semua 4 tokoh dan 4 karakternya dari cerita dongeng yang sudah dibaca? Oke, sudah. Oke, selanjutnya ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan 4 tokoh dan 4 karakter yang sudah kalian tulis dengan kelompoknya. Oke, yang pertama ibu minta kelompoknya Ulil dulu boleh? Oke, silakan Ulil mewakili teman-temannya untuk membacakan ya. Oke, karena sudah semua maju, sudah semua kelompok maju ke depan untuk membacakan karakter-karakter yang sudah kalian tulis dan tokoh-tokoh yang sudah kalian tulis, ibu pastikan bertanya, kalian jawab ya. 4 tokoh yang ada di dalam cerita Bunga Melati yang Baik Hati. Yang pertama yaitu siapa? Bunga Sedap Malam. Oke, yang pertama adalah Bunga Sedap Malam. Karakternya seperti apa? Karakternya iri hati, namun dia juga
berani meminta maaf. Oke, yang kedua, siapa tokohnya? Bunga anggrek. Oke, betul. Seperti apa karakter bunga anggrek? Ya, karakter bunga anggrek juga iri hati, namun dia juga berani meminta maaf. Kemudian yang ketiga, yaitu karakternya siapa yang tahu? Oke, bunga mawar. Karakternya bunga mawar seperti apa anak-anak? Iya, karakternya bunga mawar sama dengan dua karakter sebelumnya, yaitu punya rasa iri hati, namun dia juga berani meminta maaf. Kemudian karakter yang terakhir, karakter yang keempat, siapa anak-anak? Iya, betul, bunga melati. Karakter bunga melati ini yang sangat-sangat beda dengan teman-temannya. Apa karakter bunga melati? Iya, bunga melati baik, sabar, dan juga pemaaf. Luar biasa anak-anak ibu, luar biasa hari ini. Nah, ibu lihat kalian semua sudah baik dan juga sudah benar dalam mempresentasikan isi dongeng yang sudah kalian baca tadi. Kalian juga sudah mengetahui tokoh-tokoh dan karakter yang ada di dalamnya. Ke halaman berikutnya, kalian perhatikan teks yang bertuliskan ayo bercerita berwarna biru. Anak-anak, kalian perhatikan teksnya, kalian simak teksnya yang ibu bacakan. Kalian perhatikan di dalam buku kalian semua, ibu yang membacakan, kalian yang mendengarkan dan menyimak. Oke. Baik, ibu baca. Ayo bercerita. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Apa kalian sudah menyimak apa yang sudah ibu bacakan tadi? Oke, terima kasih. Baik, sekarang ibu bertanya ya. Apakah kalian pernah melakukan kesalahan? Siapa yang pernah melakukan kesalahan? Oke, semua pernah melakukan kesalahan. Oke. Apa yang kalian lakukan saat kalian melakukan kesalahan? Ayo angkat tangan. Apa yang kalian lakukan setelah kalian melakukan kesalahan? Iya, Ulil? Meminta maaf. Oke, good. Bagus ya. Jika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf. Karena dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Kemudian hubungan dengan orang lain juga tetap baik. Namun, meminta maaf diperlukan keberanian yang luar biasa. Jadi ibu beri 2 jempol buat kalian semua yang berani meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Nah, karena tadi Uli sudah memberitahu, sudah menjawab pertanyaan ibu. Jika ia pernah melakukan kesalahan dan ia melakukan tindakan meminta maaf atas kesalahannya. Nah, sekarang ibu minta kalian semua menceritakan pengalaman kalian meminta maaf kepada teman kalian
di sekolah ini. Oke, nanti ibu minta satu persatu untuk maju ke depan untuk menceritakan pengalaman kalian saat meminta maaf dengan teman kalian. Oke, karena kalian sudah selesai menceritakan pengalaman kalian, meminta maaf dengan teman kalian di dalam kelas, menceritakan kalian pernah melakukan kesalahan dan meminta maaf. Ibu apresiasi keberanian kalian yang luar biasa. Ibu kasih 2 jempol buat kalian. Kalian sudah luar biasa. Kalian menceritakan pengalaman kalian. Kalian pernah melakukan kesalahan dan berani meminta maaf. Itu adalah hal yang luar biasa. Tidak semua anak bisa, namun kalian semua bisa melakukan itu. Good job. Selanjutnya, ibu akan membacakan teks. Mohon diperhatikan dan disimak apa yang ibu bacakan, dan perhatikan juga teks yang ada di buku kalian. Oke, ayo membaca. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan senam seperti pada gambar. Ibu minta kalian melakukan gerakan sesuai dengan contoh gambar yang ada di dalam buku kalian. Oke, baik anak-anak. Sekarang kalian ikuti gerakan ibu. Anak, gimana perasaan kalian setelah melakukan sedikit gerakan-gerakan olahraga? Sudah lebih baik, semakin baik, atau kurang baik? Oke, sudah lebih baik ya, lebih segar karena sudah berolahraga bersama ibu. Selanjutnya, ibu akan mengulas kembali pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenai materi bahasa Indonesia tentang apa tadi? Dongeng. Iya, tentang dongeng bunga melati yang baik hati. Kemudian kalian juga tadi sudah berhasil menceritakan tokoh-tokoh serta karakter yang ada di dalam dongeng tadi. Siapa tadi tokoh-tokohnya? Iya, bunga melati, bunga anggrek, bunga mawar biru. Ya. Oke, materi berikutnya yaitu tentang meminta maaf. Iya, tadi siapa? Siapa tadi yang sudah meminta maaf? Oke, kalian juga sudah menceritakan pengalaman kalian meminta maaf. Rasa untuk materi meminta maaf sudah cukup baik untuk hari ini. Tetap selalu diterapkan dimanapun kalian berada. Terakhir materi kita adalah peregangan ya, berolahraga. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dahulu. Kali ini ibu minta Alex untuk memimpin doa. Silahkan, Nak. Oke, baik.
Terima kasih Alex sudah memimpin doa teman-temannya sebelum pulang. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa besok dengan semangat baru.